3 atau 4 hari baru eco farming. Terus misalkan di lahannya itu ada keong mas. Pak, saya semprot keong dulu. Keong dulu Pak, jangan dicampur dengan eco farming. Jangan disatukan. Wah, saya ntar tenaga lagi, besok saya nyemprot lagi gitu kan. Rata-rata begitu Pak. Nah, makanya itu sesuatu hal yang harus kita jaga, jangan disatukan. Kan harus tepat aplikasinya. Banyakannya dioplos. Jangan dioplos. Kalau buat keong. Ya makanya kalau yang dioplos kan sering masuk Iya. rumah sakit. Iya. Bisa kalau udah ada pembicaraan dari PPR, pertanian dan lain sebagainya tuh, saya rasakan akan dicoba. Ya. Terus saya tanam satu Nah, hektar. kalau bisa Bapak punya tangki yang baru. Kalau nggak punya tangki yang baru, ya harus bekasnya dicuci, disterilkan. Nah, kalau untuk lebih steril itu awalnya pakai tanah sawah. Iya. Si tangkinya, tanah sawah, udah dikocok-kocok, dikucak-kucak, ya kan, udah dibersih, dibuang, baru pakai sunlight, lalu dijemur. Tuh, itu steril. Kesepuyernya pun sama, kesepuyernya. Nanti kan ada sepuyer tuh, ada batang itu kan. Sama selang gitu. Sama itu juga Pak. Sama. Ya pokoknya steril kan. Nah, ini warningnya ya Pak ya. Tangkap Pak, bites sekarang gue lah. Dulu. Oh, kenapa ada gablik duit mau nyawa? Nah, sekarang Naginya di Parep. nggak apa-apa kalau misalnya Ada Pak Arif ini. siapa di sini yang mau nalangin? Arif. Bos Arif. Bocor. Yang di situ kan, bedanya tuh. Iya. Jadi harus segini. Nah, kalau misalkan Bapak segini merasa berat sendiri, patungan. Cuman kan nggak jadi lahannya saya. Iya. Hah? Nggak jadi lahannya, takut lahan saya. Nanti gantian patungan lagi. Aduh, enak yang dulunya aja, yang belakangannya ini Kalau ketinggalan. yang udah ya dulu Ada. mah udah. Coba tuh uangnya keluarin dulu. Bertani. Terus kalau Bapak sekarang lagi musim paceklik ya, terus mau tanam lagi, itu kira-kira tuh obatnya beli apa ngutang Pak? Beli ya? Nah sama Pak, tetap beli. Ada yang utang Pak. Yarnen Pak. Nah, kalau Yarnen yang ngutang, Pakai saya bilang gelap, tadi, Pak. yang mau nalanginnya siapa? Pak Arif. Pak Arif. Apa aja yang minjemin Pak. Ntar kan pakai padi mana itu. Saya juga kalau jadi petani pengennya gitu. Cuman Nah, permasalahannya terus ini Pak, maaf, pupuk-pupuk ini adanya di sini, Pak. adanya pupuk ini, adanya di saya sekarang. Tuh. Belum Ya, ada. tuh. Makanya peluang tuh Pak Arif. Nah, ini makanya sedikit mindset ya. Tadi kan saya sedikit mindset pola pikir. Kalau Bapak sekarang harus ada di kios, Bapak tetap akan jadi krocok bawah. Bisa luar biasa maksimal. Mudah-mudahan azas izin Allah. Kan ini syariat. Ya. Nah, terus ada nggak Pak embel-embel yang lain? Kan saya tadi pernah bilang, jangan mau jadi petani terus. Jadilah pengusaha tani. Jadi sambil bercocok tanam, pakai eco farming, cuap-cuap ke petani A dan ke petani B, kalau otomatis Bapak jadi bintang iklan. Nah, ketika petani A beli, nah, Bapak siapa pun namanya? Pasar Sargi namanya. Sargi. Pak Sargi pakai 1 hektar. Lagi pakai 1 hektar. Masih ada Pak Sargi uji coba. Lihat, petani tetangganya A dan B-nya pakai pupuk apa? Pakai pupuk biasa. Ketika Pak Sargi ada perbedaan. Saya pakai ini loh Pak. Aduh, saya belinya di mana? Kata Pak Sargi, belinya di saya. Bapak menjadi bintang iklan. Nggak usah cakep Pak. Makanya kasih contoh. Nah, ketika tetangga Bapak beli, kata Bapak, belinya di saya atau belinya di Pak siapa Arif. gitu kan? Di Pak Arif. Nah, tetangga Bapak, saya beli dong 1 hektar ya. Karena melalui Bapak dikasih 400.000. Mau Pak? Jangan mau. Konsepnya ada jelas dan legalitasnya. Kalau mereka yang samar-samar itu awas.
Pak saya belinya murah lewat di online segala macem, itu barang tiruan. Pak saya beli murah loh Pak, di online cuma 50.000 satu botol, itu tiruan Pak, perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Kalau di sini Bapak gagal panen, kalau Bapak pakai ini gagal panen, syaratnya memang aplikasinya tepat segala macam tepat, ternyata gagal, perusahaan akan ganti Pak. Dan sampai hari ini belum ada yang seperti itu, karena kan dipantau terus. Nah saya insya Allah bukan hanya sekarang, kalau petani-petani di Simake itu kontrol Pak. Makanya ini saya juga mohon maaf banget nih kepada bapak-bapak semua. Itu biasanya saya bawain fokus. Itu tim saya itu Pak, ketika mau nyemprot leleran aja itu dikontrol. Itu ada video-videonya. Sampai dia turun ke sawah ngontrol, terus bagaimana itu harus dipantau. Kita dipantau Pak, itu yang benar. Kalau misalkan dia beli di mana-mana nggak dipantau, nah itu waspada. Kalau dari tim eco farming yang benernya adalah ada pantauan. Waspadalah. Nah, mungkin di sini yang mantau siapa nanti? Pak Arif, Marsudi. Bukan saya. Ini Pak Marsudi, Pak Arif. Nanti mereka akan laporan ke saya. Yang merasa untung yang Soalnya untung. contoh ada contohnya Oh, Pak. iya. Sebelumnya tuh waktu tenornya skor kan pakai skor semua. Setelah skor udah cemar, nama baiknya skor bagus, di skor nggak ada perubahan. Iya. Daun Duh, padinya Pak juga Sargi tetap sudah aja beli. kresek. Sebetulnya Sebetulnya Jero, ayo pianak. Betul, Jero, Sargi mengatakan benar. begitu. Wis tenang aja, Pak Marjuki yang Tenang aja Pak, tenang aja. Kita kontrol. Ini contohnya Pak. Ini dikontrol nih, kontrol leleran. Dikawal. perempuan Pak. Ya, tim saya banyak yang perempuan ini perusahaan kena klaim Pak. Kalau klaim kan langsung ditutup. Nah, itu waspada. Nah, kebetulan yang punya perusahaan ini namanya Bapak Haji Febrian Agung. Dia yang punya tujuan yang sangat mulia, pengen mengembalikan tanah yang ada di Indonesia ini menjadi subur kembali. Amin. Insya Allah petaninya menjadi makmur. Itu seperti itu tujuannya Pak Haji Febrian. Makanya saya tuh kalau ke petani, kalau sosialisasi ya sosialisasi, tidak ada penekanan harus beli. Tidak harus Pak, Bapak tidak harus beli sekarang. Jadi gini Pak, maaf betul ini sebelumnya maaf ini kami mau berkata ini kan teman-teman kan ibaratnya kan belum tahu daripada hasilnya kan. Alangkah baiknya ini mah kami minta saran dan solusi. Alangkah baiknya kalau kita demplot dulu. Bagaimana tuh Pak di sini? Nah, Iya. permasalahan demplot, ini maaf ya Pak ya. Permasalahan demplot di sini sebetulnya pupuk ini bukan pupuk uji coba Pak. Kalau demplot itu adalah uji coba. Demplot itu Bapak harus paham Pak. Demplot itu adalah uji coba. Pupuk eco farming ini bukan pupuk uji coba. Pupuk ini sudah Kementan turun dan ini sudah layak edar. Nah, sekarang gini. Siapa yang berani petani di sini yang mau make? Siapa yang berani? Kenapa? Karena hanya keberanian memulai. Mindsetnya, saya bilang kan tadi dari awal, jangan bukti itu dari orang lain, dari bukti sendiri. Kenapa petani luar itu maju-maju? Karena mereka selalu inovasi, selalu mau belajar, ya kan? Inovasi itu kan langsung mencoba. Nah, jangan sampai ketinggalan, sok pakai aja dulu, nanti udah kelihatan baru saya. Itu mindset yang ketinggalan. Kenapa kita seperti ini terus? Ya karena mindset kita seperti itu. Selalu melihat orang lain dulu baru kita ngikut. Kadang-kadang orang lain udah berhasil, kitanya nggak mau ngikut. Malah timbulnya iri. Ya. Nah, makanya itu harus dirubah. Punten ya, punten. Nah, makanya siapa yang berani mau nyoba? Dan segala sesuatunya harus dicoba ya. Harus dicoba, harus berani. Nah, mencoba itu nggak harus puluhan hektar. Bapak punya 20 hektar, pakai 2 hektar. Bapak punya 2 hektar, pakai 1 hektar. Bapak punya 1 hektar, pakai setengah. Atau pakai 1000 meter. Saya bukan supplier obat yang harus Bapak itu beli berhektar-hektar. Yang penting kan mencoba dulu, paham dulu, mencoba dulu. Kan saya sosialisasi kata Pak Haji, kenalkan pupuk ini kepada para petani masyarakat yang butuh sampai mereka tahu dan paham caranya. Tidak harus menekan petani harus beli. Tujuan saya begitu Pak. Tapi balik lagi, Bapak beli nggak beli pupuk ini, tetap Bapak beli pupuk.
Namanya Durbasuki Mawabea. Segala perjuangan harus ada pengorbanan. Nah, gitu. Maaf ya Pak ya, saya bukan ini. Itu pertanyaannya saya jawab seperti itu. Saya jawab seperti itu. Kenapa demikian? Semua petani pengennya seperti itu dan saya jawab ini bukan pupuk uji coba. Kalau uji coba demplot. Pengertian dari demplot itu adalah uji coba Pak. Dan kebetulan pupuk ini bukan uji coba lagi. Pupuk ini sudah dipakai di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Dan saya sendiri aja sudah ribuan hektar dan tidak ada petani yang gagal gara-gara ini. Justru malah yang memakai baru 2 petak, 3 petak, sekarang pakai hektaran. Yang kemarin yang punya sawah 20 hektar, dia pakai 2 hektar dulu. Sekarang semuanya pakai. Bapak Haji Budi, dia punya sawah 21 hektar. Kalau saya lihat rumahnya itu, kalau bicara seperti ini Pak, ada bonus-bonus ini, dia nggak mau. Yang penting ini bukti dulu Pak. Tapi saya tetap buka, supaya di awal itu dia tahu. Ketika nanti dia tahunya belakangan, nanti saya yang diselain. Bener nggak? Saya buka dulu, paham dulu, saya buka dulu, tahu dulu, nggak harus diserap semua. Ketika dia make, bener nggak dia ada bonus nih Pak? Padahal dia beli buat sendiri. Beli buat sendiri, loh iya Pak ada bonusnya ya? Ya kan? Nah, bonusnya yang dibuat, saya bilang lagi. Ketika beli yang 1 hektar, yang segini, bonusnya 400. Kalau beli yang ini, bonusnya 150.000. Nah, dia coba beli lagi saya Pak, buat sendiri. Ternyata ada masuk bonus, sampai bonusnya dulu ada 2 juta. Nah bonusnya yang 2 juta tuh nggak diambil-ambil karena dia banyak duit. Nah disangkanya gini, mengurangi yang ini. Yang enggak Pak, bonus itu mah mutlak, yang ini mah beda lagi. Ternyata sekarang antusias. Wah, umay kudu di fiber lo kono yang nganggo kono benda kono yang siap. Cuman perkataan tadi Durbasuki Mawabea. Nah itu. Pengorbanan. Nah sekarang gini, seandainya ini dilempar ke kios yang punya modal. Awalnya kan Bapak dulu. Nah begitu kios itu kan penjualannya banyak. Nah Bapak yang akan kebagian, bos banyak. Makanya saya mau tanya itu. Nah, ketika misalkan Pak Sargi beli duluan, terus petani sudah banyak yang make, Bapak lempar ke kios. Kios itu kan pengusaha. Laras nggak? Barangkali enggak, kalau dilempar juga udah ngintip-ngintip Pak. Nah ya, ya makanya nanti kiosnya panggil ketemuin saya, cepret. Tapi syaratnya Bapak pakai dulu petaninya. Karena gini kalau kios Pak, ini pengalaman saya. Di sini udah ada yang pakai belum? Nah biasanya kalau kios itu begitu nanyanya ke saya. Kalau di sini sudah yang pakai, saya siap buat drop. Itu biasanya kalau kios. Nah makanya petani kita mainnya di bawah dulu, main di bawah kita dulu. Nanti dibalik ke kios cepret gitu kan. Nah dulu mah yang untung kan kios semua yang punya duit. Sekarang dibalik, bagaimana kita yang di bawah bisa naik. Nah inilah menjadi pengusaha tani. Bisa dipahami nggak? Dulu makan kita di bawah terus ya, kios lagi yang punya gede ya. Yang punya duit banyak, kita yang duitnya cilik susah naik. Nah ini Bapak duitnya cilik, Bapak dengan kerja cerdasnya kios A aja. Lihat penjualannya banyak, misalkan wilayahnya Indramayu mana gitu kan. Kios B Indramayu mana, kios C Indramayu, ternyata banyak kios-kios pengusaha-pengusaha sama Bapak diajak. Mereka alhamdulillah mau gitu kan, karena yang pemakaiannya sudah banyak. Itulah keuntungannya, Bapak akan mengalami kenaikan income-nya. Kan biasa di bawah we urang mah.